Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Faizal dengan NIM 23660098. Saya akan menjelaskan ulang tentang materi geologi struktur. Deformasi batuan. Deformasi adalah prosesnya menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres gaya atau satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Tipe stres: uniform atau confining stress. Suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Diferensial stres: kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis stres jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau diferensial stres. 1. Tensional stres atau ekstensional stres disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami pegangan atau pemanjangan. Kompresional stres disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan, atau patahan. Shear stress, gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah, dapat berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan. Slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahap deformasi berikut. 1. Deformasi elastis. Bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. 2. Deformasi ductile. Bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat, ductile akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh, maka akan patah. 3. Frakture. Batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Berdasarkan atau berlaku batuan atau material yang ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi: 1. Bersifat brittle atau rapuh. 2. Bersifat ductile atau liat. Batuan disebut brittle atau ductile bergantung pada beberapa banyak strain plastis yang dialaminya. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh temperatur. Pada suhu tinggi, ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak sehingga batuan dapat bersifat ductile. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh. Tekanan. Pada material yang terkena tekanan yang besar akan bersifat untuk retak menjadi berkurang sehingga tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuk retakan. Pada material yang retakan yang rendah akan menjadi bersifat retas dan cenderung menjadi retak. Kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi menjadi perlahan, maka akan waktu bagi individu atom untuk bergerak sehingga batuan cenderung lebih ductile. Komposisi batuan. Batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivin, feldspar sangat rapuh, sedangkan
mineral lempung, mika, laksit lebih duktile. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berjudul lipatan. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya, unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama gambaran geometrinya berhubungan dengan aspek perubahan bentuk, distorsi, dan perputaran rotasi. Lipatan berbentuk bilama unsur yang telah ada sebelumnya berubah menjadi bentuk bidang lengkung atau garis lengkung. Perlipatan adalah deformasi yang tak seragam, inhomogeneous, yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Walaupun demikian, suatu deformasi yang menghasilkan lipatan pada suatu keadaan tidak selalu demikian pada kondisi yang lain. Suatu massa batuan yang tidak mempunyai unsur struktur garis atau bidang tidak menunjukkan tanda perlipatan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa suatu unsur yang sebelumnya berbentuk lengkungan dapat berubah menjadi bidang atau garis lurus, atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi. Geometri lipatan. Geometri lipatan. Suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terinci. Untuk kegunaan praktis, di samping metode matematik, dipakai metode deskriptif lain seperti pembuatan kontur, struktur, dan sebagainya. Sebagai penyederhanaan, suatu lipatan dapat dianggap sebagai suatu bentuk permukaan yang silindris dengan sumbu lipatan sebagai kerangka permukaan tersebut, dan unsur-unsurnya dapat ditunjukkan sebagai suatu penampang profil lipatan. Beberapa titik profil permukaan lipatan: hang point, titik maksimum perlengkungan pada lapisan yang terlipat; crest, titik tertinggi pada lengkungan; trough, titik terendah pada pelengkungan. Pada gambaran 3 dimensi, tetap kedudukan dari hang point pada suatu permukaan lipatan akan berupa garis yang disebut sebagai hang line atau sumbu dari lipatan fold axis. Unsur lipatan yang umumnya dideskripsikan kedudukannya diantaranya adalah fold axis, sumbu lipatan atau hang line, garis maksimum perlengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat; axial plane, bidang sumbu, bidang yang dibentuk melalui garis-garis sumbu pada satu lipatan. Bidang ini tidak selalu berupa bidang lurus, planar, tetapi dapat melengkung lebih umum, dapat disebutkan sebagai axial surface. Volume sayap lipatan secara umum merupakan sisi-sisi bidang yang terlipat yang berada di antaranya daerah perlengkungan, hang zone, dan batas perlengkungan, inflection line. Klasifikasi lipatan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan beragam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri seperti yang telah dibahas sebelumnya. Klasifikasi dan penamaan jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan secara tidak langsung, mencerminkan seperti kejadian yang pembentukannya lipatan tersebut dan jenis atau material yang terlibat. Misalnya lipatan yang ketat, tight, mencerminkan deformasi yang kuat. Lipatan yang sejajar, paralel, umumnya terjadi pada lapisan yang kompeten dan sebagainya.
Sudut sayap interlim angle. Suatu sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil pada gambar lipatan. Sudut ini mencerminkan sifat kecepatan tightness dari lipatan. Sifat simetri. Simetri merupakan salah satu sifat kriteria untuk menyatakan bentuk dari suatu permukaan silindris. Sifat simetri ditentukan oleh bidang yang memulai hang line dan membagi sama besar sudut antar sayap lipatan yang disebut sebagai simetri. Lipatan ini disebut sebagai lipatan simetris dan keseluruhannya lipatan memiliki sifat simetri ortorhombik. Suatu seri dari lipatan dikatakan simetri apabila masing-masing mempunyai sifat simetri dan mempunyai pola yang periodik. Dalam hal ini, bidang-bidang yang membatasi permukaan lipatan akan berupa bidang yang lurus, planar, dan saling sejajar, dan bidang yang melalui titik-titik batas perlengkungan inflection point akan tetap terletak di tengah bidang-bidang tersebut yang disebut sebagai median. Pada lipatan simetri, besaran amplitude dan panjang gelombang wavelength yang perbandingannya merupakan parameter untuk bentuk lipatan akan mudah dideskripsi. Baik, itulah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Jamaat dengan NIM 236000152. Saya dari Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Daeng Hasanuddin. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang geometri unsur struktur dari mata kuliah geologi struktur. Ya, tanpa berlama-lama saya akan memaparkan materinya. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat. Berdasarkan proses terjadinya atau genesanya, terdapat 3 macam struktur batuan: 1. Struktur primer, 2. Struktur sekunder, dan 3. Struktur prekontemporer. Struktur primer yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan, contohnya perlapisan bidang, struktur sedimen silang siur, repel mud, dan mud craft. 2. Struktur sekunder. Struktur sekunder yaitu gejala struktur yang terbentuk secara proses pembentukan batuan, yaitu maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya setelah terbentuk mengalami konsolidasi yang baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimia. Struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stres seperti kompresi atau peregangan. Struktur yang paling mudah diamati jika bebatuan memiliki struktur primer yang jelas adalah lapisan sertifikasi yang dibentuk oleh episode endapan berturut-turut. Itu lapisan pengendapan primer hampir selalu horizontal, paralel dengan konfigurasi umum permukaan tempat pengendapan terjadi seperti dataran banjir, dasar danau atau lautan. Karena itu, lapisan ditemukan yang tidak horizontal. Ahli geologi mengasumsikan bahwa beberapa kekuatan yang telah diberikan pada mereka yang menghancurkan horizontal semula. Contohnya, struktur lipatan atau fault, kekar atau joint, sesar atau fault, dan clay gap. 3. Struktur prekontemporer yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah mengalami pengendapan batuan, namun batuan belum mengasumsikan konsolidasi.
Contohnya slum turbidit. Ya, struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan asal non-tektonik. Struktur sedimen termasuk dalam bidang perlapisan batuan. Beberapa fitur yakni mud crack, ripple mark, soil mark, vessel clash, dan lain-lain. Lanjut, struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan dalam satu rangka batuan, sehingga memungkinkan kita memastikan apakah rangkaian batuan telah mengalami pembaikan karena gaya-gaya tektonik. Struktur primer dan sekunder, kecuali yang terbentuk karena pengaruh fosil, merupakan fitur terbaik membantu pengetahuan geometri struktural dan sejarah deformasi batuan. Para ahli geologi menggunakan struktur sedimen primer untuk menentukan bahwa sebagian besar batuan di satu dataran tinggi telah mengalami pembalikan atau pengangkatan dan pembentukan struktur lipatan yang besar. Ya, kita lanjut di materi selanjutnya, lapisan batuan atau bedding. Ciri yang paling umum dari batuan sedimen adalah bahwa batuan sebagian besar ini memiliki lapisan batuan sebagian besar terbentuk dalam kondisi horizontal. Bedding ataupun lapisan batuan terbentuk karena pembedaan komposisi atau adanya pembedaan tekstural pada bagian permukaan lapisan yang berdekatan. Perbedaan komposisi dan tekstur mencerminkan perubahan lingkungan sedimentasi. Misalnya, di suatu lokasi terendapkan pasir. Selanjutnya, pengendapan pasir bisa saja mengalami interupsi untuk waktu yang singkat. Lalu, material yang mengukur partikel lebih kecil seperti lanau dan lempeng terapkan. Kemudian pengendapan pasir berlanjut, lapisan lanau dan lempung tadi membentuk diskontinuitas mekanik dalam massa pasir dan diskontinuitas seperti menjadi bidang lapisan. Kita lanjut di materi struktur primer non-tektonik pada batuan beku. Batuan beku plutonik atau aliran piroklastik dan aliran lava. Susunan mineralnya diumumkan membentuk ekuidimensional atau tabular. Kadang batuan plutonik hadir dalam membentuk dike atau sil. Batuan plutonik, aliran lava maupun aliran piroklastik ini membentuk fitur yang menyerupai struktur sedimen yang dihasilkan dari aliran magma. Struktur primer yang paling umum dalam batuan beku meliputi phenocryst, xenolit, inklusi, vesikular, tekstur. Aliran yang biasanya nampak pada
mikroskopis, foliasi, liniasi. Foliasi terdiri dari kristal mineral yang tampak selaras yang dihasilkan dari aliran magma yang mengkristal. Aliran magma juga dapat menghasilkan bentuk seperti lapisan pada batuan plutonik yang menyerupai struktur tektonik secara metamorf. Lanjut, vesikular atau vesikel adalah rongga yang ditinggalkan oleh gelembung gas yang terbentuk dari magma ketika mengalami penurunan tekanan. Vesikel terbentuk dalam aliran piroklastik dan lava, menghasilkan batuan yang memiliki rongga. Vesikel biasanya bisa diisi oleh mineral sekunder. Jika vesikel ini terisi oleh mineral sekunder, maka disebut amigdaloidal. Vesikuler dan amigdaloidal dapat muncul berlapis-lapis sehingga memperlihatkan bentuk bidang horizontal. Bentuk pilau lava atau lava bantal terbentuk ketika lava mengalir ke air. Batu piroklastik, igneum brutes, dan tufa dalam air atau batu vulkaniklastik sering dijumpai membentuk lapisan bergradasi. Lanjut di materi geometri struktur. Secara prinsip geometri, suatu bidang atau garis unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti di dalam ruang dan hubungan antara salah satu dan lainnya dapat dideskripsikan. Suatu bidang atau garis harus mempunyai komponen kedudukan atau attitude yang umum dinyatakan dalam koordinat grafis, arah dan besaran condongan atau inklinasi. Struktur umum unsur struktur geologi berdasarkan geometri dibedakan menjadi struktur bidang atau planar, misalnya bidang perlapisan, bidang foliasi, bidang rekahan, bidang sesar, dan bidang pembelahan. Untuk memudahkan mempelajari dasar struktur, maka akan dilakukan pendekatan secara geometris. Deskripsi geometris merupakan cara pemecahan problema garis dan bidang di dalam ruangan secara grafis. Cara digunakan yaitu dengan proyeksi untuk bentuk dan posisi suatu objek dalam ruangan menjadi gambaran datar pada suatu bidang. Dalam penyelesaian masalah geometri struktur dikenal jenis proyeksi di antara proyeksi perspektif, proyeksi ortografi, dan proyeksi stereografi. Unsur-unsur struktur secara geometri pada dasarnya hanya terdiri atas dua geometri saja, yaitu geometri bidang dan geometri garis. Geometri bidang terdiri dari bidang perlapisan, kekar, kasar, foliasi, sumbu, dan lipatan. Dan dua geometri garis. Geometri garis biasanya terdiri dari liniasi, gores garis, perpotongan dua bidang, dan lain-lain.
Ya, kurang lebih itu saya dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Dengan ini saya akhiri pemaparan materi dengan judul geometri unsur struktur. Saya Marzuki Zamat dengan NIM 152 23660 152 mengucapkan terima kasih. Kurang lebih itu saya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Rahidin dengan NIM 23660021. Saya dari kelas A, kelompok 17 Geologi Struktur. Saya akan membawakan materi ke-7 tentang lipatan sesar. Deformasi batuan merupakan fenomena penting yang mencerminkan respon fisik batuan terhadap gaya-gaya geodinamik yang bekerja padanya, baik dalam bentuk regangan, tegangan, maupun geseran. Deformasi ini menyebabkan perubahan posisi, bentuk, dan orientasi batuan dari kondisi awalnya. Perubahan ini umumnya bersifat plastis atau rapuh, tergantung pada jenis batuan, kondisi tekanan, suhu, dan laju deformasi. Dua bentuk utama deformasi yang paling umum ditemukan di lapangan adalah lipatan dan sesar, yang masing-masing menunjukkan mekanisme dan hasil gaya geologi yang berbeda. Pengertian lipatan yaitu lipatan terbentuk ketika lapisan batuan yang awalnya datar mengalami gaya tekan dari dua arah, sehingga membentuk lekungan atau pola melipat. Proses ini disebut sebagai deformasi plastis, di mana batuan berubah bentuk tanpa patah. Secara geometris, lipatan memiliki beberapa elemen utama, seperti hinge, bagian puncak atau dasar lekungan, dan limbs, sayap-sayap lipatan. Terdapat berbagai klasifikasi lipatan berdasarkan simetri, ukuran, dan bentuknya. Di antaranya adalah lipatan isoklinal, yaitu lipatan dengan sayap yang paralel satu sama lain, serta kinfolds, yaitu lipatan yang dicirikan oleh sayap lurus dan hinge tajam. Selain itu, dalam lipatan besar sering ditemukan lipatan-lipatan kecil yang disebut parasitic folds, yang biasanya berkembang pada bagian limbs dan hinge, memperlihatkan pola lipatan yang berulang dalam skala lebih kecil. Kita masuk ke pengertian sesar. Sesar atau patahan merupakan bentuk deformasi rapuh atau brittle deformation yang terjadi ketika batuan tidak mampu lagi menahan tegangan sehingga mengalami pergeseran secara mendadak di sepanjang bidang tertentu. Sesar ditandai dengan perpindahan posisi massa batuan, baik secara vertikal, horizontal maupun miring, sebagai akibat dari gaya regangan, tensional stress, tekanan, compressive stress, maupun geseran, shear stress. Bidang tempat terjadinya pergeseran ini disebut sebagai bidang sesar, fault plane. Sesar sangat penting untuk dikenali karena sering kali menjadi zona lemah yang dapat memicu gempa bumi dan memengaruhi aliran fluida di bawah permukaan bumi. Tipe-tipe sesar berdasarkan arah perpindahan. Dalam klasifikasinya, sesar dibedakan berdasarkan arah slip, perpindahan relatif antara dua blok batuan. Strike slip fault adalah sesar yang pergeserannya sejajar dengan arah jurus strike dan lapisan batuan. Contoh paling terkenal adalah sesar San Andreas di California. Selanjutnya, deep slip fault terjadi jika pergeseran mengikuti arah kemiringan di batuan. Deep slip tersendiri dibagi lagi menjadi sesar normal, yaitu ketika blok yang berada di atas bidang sesar disebut hanging wall, turun relatif terhadap blok di bawahnya, atau footwall, dan sesar naik, thrust fault, kebalikannya. Terakhir, terdapat oblique slip fault, yaitu sesar yang memiliki komponen perpindahan baik dalam arah strike maupun dip secara bersamaan.
struktur dan zona sesar. Tidak semua sesar bersifat tunggal. Beberapa sesar membentuk zona kompleks yang terdiri dari banyak bidang sesar paralel yang saling berdekatan, disebut sebagai zona sesar. Zona ini memiliki karakteristik deformasi yang luas dengan pengaruh pada batuan sekitar melalui rekahan, pelipatan, hingga peluruhan mineral. Model zona sesar modern menggambarkan adanya bagian-bagian seperti core, damage zone, dan host rock yang masing-masing menunjukkan tingkat deformasi yang berbeda. Dalam kasus tertentu, sesar juga dapat membentuk fitur seperti anticline rollover, di mana blok batuan tergeser membentuk lengkungan terbalik akibat sesar normal yang melengkung. Sesar tidak hanya bisa dikenali melalui observasi langsung di lapangan, tetapi juga dari data pengeboran dan citra satelit. Misalnya dalam pengeboran vertikal, adanya hilangnya bagian lapisan dapat menjadi indikasi sesar normal, sedangkan pengulangan lapisan mungkin menandakan sesar naik. Selain itu, sesar sering meninggalkan jejak morfologi yang khas pada permukaan bumi, seperti aliran sungai yang membelok secara tajam, garis lurus topografi yang mengikuti arah sesar, atau perbedaan elevasi yang mencolok antara dua blok batuan. Salah satu contoh analisis fisiografi yang menggunakan data radar adalah peta citra satelit wilayah Serpong yang menunjukkan pola aliran sungai berbelok akibat adanya sesar aktif. Ya, mungkin itu saja sedikit penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.